Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat walafiat. Tetap semangat, daring ya. Dan kuat jiwa, kuat mental ya. Ya apapun yang terjadi. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang statistik deskriptif terkait dengan ukuran pemusatan data. Insya Allah besok kalau ketemu lagi kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Ya, terima kasih kepada Ibu Hafiza. Ini slide-nya saya pakai anak-anak. Beliau adalah seorang public relationship ya, yang domisilinya di Jakarta. Ya semoga apa yang hendak saya sampaikan ini menjadi amal jariah buat beliau dalam rangka untuk mendidik kalian putra-putri bangsa supaya menjadi penerus estafet perjuangan sekaligus menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi orang tua, bagi masyarakat, bagi negara, dan bagi Islam tentunya. Oke anak-anak, kita lanjut. Kita masuk ke ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini termasuk bagian dari statistik deskriptif. Ya, jadi nanti kita akan belajar tentang statistik deskriptif dan statistik inferensial. Oke, sekarang apa ukuran pemusatan data itu? Ukuran pemusatan data adalah suatu nilai data dari serangkaian data yang dapat mewakili data tersebut. Jadi tujuannya itu supaya dapat mewakili data tersebut. Kenapa kok harus mewakili? Karena biasanya data itu jumlahnya sangat-sangat banyak, ribuan data bahkan jutaan data. Oleh karena itu kita coba yang hal-hal yang sederhana dulu terkait dengan ukuran pemusatan data. Datanya terpusat di mana begitu. Ada berapa macam ukuran pemusatan data yang hendak kita pelajari hari ini? Insya Allah ada 3 anak-anak. Yang pertama adalah rata-rata hitung. Ini sudah tidak asing ya bagi kalian. Apa rata-rata hitung ini? Rata-rata hitung itu adalah jumlah dari serangkaian data dibagi dengan jumlah data. Berarti datanya dijumlah semua dibagi dengan frekuensinya. Sudah familiar kan? Ya. Simbolnya anak-anak, simbolnya rata-rata hitung itu adalah X bar. Ini ada barnya begini nah ya. Jadi X bar nak, ada barnya, ada seretnya di atas ini. Ini seretnya di sini. Oke. Kemudian simbol rata-rata hitung untuk populasi ini untuk sampel, ini untuk populasi. Kalau simbolnya ini ya pakai mu seperti ini. Oke. Kemudian gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya ternyata kita bagi menjadi 3 jenis untuk rata-rata hitung ini. Yang pertama anak-anak, yang pertama adalah kita coba menghitung rata-rata hitung data tunggal. Caranya gimana? Dengan menjumlah semua data yang ada, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Sudah sering ya ini ya. Misalkan saya punya data ulangan 3, ya berarti data ulangan pertama ditambah data ulangan kedua, ditambah data ulangan ketiga dibagi 3 begitu. Oke, rumusnya adalah seperti ini. Jadi jumlah datanya dijumlah semua, dibagi dengan frekuensinya. Ini adalah rata-rata data tunggal. Kemudian yang kedua adalah rata-rata hitung data berbobot. Apa rata-rata hitung data berbobot itu? Rata-rata hitung data berbobot itu datanya sudah tahu rata-ratanya masing-masing data. Oke, sehingga kita tinggal cari untuk min-nya itu adalah rata-ratanya dikali dengan jumlah datanya dibagi dengan jumlah semua datanya. Ya, nanti kita akan coba soalnya beberapa ya biar nggak bingung. Sementara diterima dulu aja, oke? Kemudian ini contohnya Contohnya adalah pengusaha fotografi makmur mempunyai 5 buah kios cabang yang tersebar di 4 daerah. Ya, kiosnya ada di Jakarta, di Bandung, di Jogja, dan di Surabaya. Oke, ternyata di Jakarta ada 2 buah kios. Ini Jakarta ada 2 buah kios. Ini ya. Kemudian dengan penghasilan 10 juta per tahun. Ini rata-rata penghasilannya 10 juta per tahun. Nah, kemudian di Bandung ada 4 kios dengan rata-rata penghasilan 15 juta per tahun.
Kemudian Yogyakarta ada 4 kios dengan rata-rata penghasilan itu 20 juta per tahun. Kemudian Surabaya ada 5 kios dengan rata-rata hitung 25 juta per tahun. Ya, sehingga dari sini kita bisa cari berapa jumlah semua dari penghasilannya, ya tinggal kali 2 dikali 10 20 juta, 4 dikali 15 juta, 4 dikali 20 80 juta, 5 dikali 25 adalah 125 juta. Oke, jadi begitu ya. Jadi ini semua akan kita jumlah anak-anak. Sebentar, nggak bisa ya. Ya nggak apa-apa deh, udah sebisanya saja. Ini muncul terus ini ya. Oke, ngerti ya. Nah, nanti itu jumlah semua dibagi dengan jumlah kiosnya yang ada, yaitu ada berapa tadi, 15 buah kios. Oke, next ya, lanjut anak-anak. Nah ini, jadi jumlahnya semua ternyata yang tadi, yang ini semua kalau kita jumlah, ya ini kalau kita jumlah semua itu ternyata adalah ini 285 juta. Kita bagi dengan jumlah kiosnya 15, ternyata rata-rata penghasilannya adalah 19 juta tiap tahun. Oke, ini kita menghitung cara untuk data berbobot. Oke, next. Yang ketiga adalah rata-rata hitung min data kelompoknya. Nanti ini kita gunakan anak-anak. Data kelompok kita insya Allah nanti berupa distribusi frekuensi dan berupa histogram. Yang sudah kemarin kita bahas. Ya, untuk menghitungnya gimana? Ya gampang sekali. Nilai tengah dari setiap kelas dikalikan dengan frekuensi dari setiap kelas. Kemudian hasil perkaliannya itu dijumlah semua untuk dibagi dengan jumlah frekuensinya. Ini adalah rumusnya. Oke? Ya, paham ya? Coba kita lihat soalnya. Diketahui nilai statistik mahasiswa FISIP Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, mahasiswa anak-anak ya, UPN, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, ya, yang diikuti oleh 65 orang mahasiswa. Datanya seperti ini. Nah, yang ditanya adalah berapakah nilai hitung rata-rata statistik mahasiswa-mahasiswa ini. Jadi kita harus cari nilai tengahnya, anak-anak. 25 ke 34 itu nilainya berapa nilai tengahnya? Coba kita hitung. Dari 25-nya dihitung aja. Ikut ya. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ada 10 data. Oke, ini juga 10 data. Ini kalau kita lihat ternyata kelasnya ada 7. Kelas pertama sampai kelas ke-7. Oke, dari 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 namanya apa kemarin? Bawah kelas. Kemudian 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94 namanya adalah atas kelas. Kemudian intervalnya dari 25 ke 34. 25-nya ikut dihitung ya. Tidak boleh 34 dikurangi 25. Kalau 34 dikurangi 25 nanti hasilnya 9. Karena 25-nya tidak dihitung. 25 ikut dihitung. Berarti dia ada 10. Intervalnya 10. Ini frekuensinya, jumlah orangnya. Ya, jumlah orangnya yang dapat nilai 25 sampai 34 itu 6 orang. 35 sampai 44 itu 8 orang dan seterusnya. Oke, gitu. Caranya gimana caranya? Caranya ini anak-anak. Nah, ini sudah dihitungnya. Titik tengah antara 25 sampai 34. Pas tengah-tengahnya itu 29,5. Karena kita cuma punya 10 data. Nah, 10 data itu berarti tengah-tengahnya adalah data ke-5, antara ke-5 dengan data ke-6. Ini 29,5. Oke, tengah-tengahnya 35 dengan 44 adalah 39,5. Tengah-tengahnya 45 sampai 54 adalah 49,5. Tengah-tengahnya 55 sampai 64 adalah 59,5. Tengah-tengahnya 65 sampai 74 adalah 69,5. Tengah-tengahnya 75 sampai 84 adalah 79,5. Tengah-tengahnya 85 sampai 94 adalah 89,5. Oke, jadi begitu. Atau gimana cara cari titik tengahnya? Sebenarnya gampang saja. Ini ditambah ini dibagi 2. 25 ditambah 34 itu adalah 59 ya. Oke, 59 itu kalau kita bagi 2 itu adalah 29,5. Oke, frekuensi sudah kita ketahui, nanti tinggal ngali. 29,5 dikali 6 ini hasilnya. Ini perkaliannya di sini. Jadi perkaliannya dari T1 dengan F1 itu di sini semua. Kita jumlah semuanya anak-anak dapat 3.877,5.
baru cari rata-ratanya. Ini dibagi dengan 65. Hasilnya adalah 59,5. Apa artinya 59,5? Rata-rata nilai statistik dari mahasiswa UPN itu adalah 59,5. Jadi kalau misalkan nilainya mahasiswa itu di atas 59,5, berarti dia di atas rata-rata. Begitu. Oke? Jelas ya? Jelas. Next, anak-anak, berikutnya adalah ukuran pemusatan yang kedua. Modus. Modus itu adalah apa? Modus itu adalah nilai dari beberapa data yang mempunyai frekuensi tertinggi, baik data tunggal maupun data berdistribusi atau nilai yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data. Modus data tunggal gampang ya, kita tinggal cari aja data yang sering muncul. Contohnya ini, ada nilai UTS 10 orang mahasiswa, 50, 60, 70, 75, 70, 70, 80, 75, 70, 75. Nilai berapa yang sering muncul? 70-nya ada 1, 2, 3, 4. Berarti nilai yang sering muncul adalah 70. Oke? Karena dia muncul sebanyak 4 kali dibandingkan dengan nilai yang lain. 50 cuma 1 kali. Ya, 60 juga 1 kali. 75 cuma 1, 2, 3. 75 cuma 3 kali. Oke? Paling banyak apa? Paling banyak nilainya 70. Muncul sebanyak 4 kali. Ini adalah modus data tunggal. Lalu bagaimana kalau untuk modus data kelompok? Nah, modus data kelompok rumusnya seperti ini. BB, batas bawah kelas. Ya, tapi batas kelas maksudnya ini. Dikali P, P-nya adalah panjang kelas. Ini adalah interval kelas. F1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. F2 adalah selisih kelas modus dengan kelas setelahnya. Bingung? Yuk kita lihat soalnya kalau bingung. Caranya langsung saja. Nah ini. Kita punya kelas anak-anak kelas yang tadi. Data nilai ujian statistik mahasiswa fisik seperti ini. Oke. Yang kita butuhkan adalah modusnya. Modus tadi gimana tadi? Katanya modus itu adalah nilai yang sering muncul. Berarti frekuensinya paling besar. Coba dilihat. Frekuensi paling besar mana? 6, 8, 11, 14, 12, 8, 6. Yang paling besar mana? Yang paling besar ini loh 14. Berarti nanti modusnya akan di sini anak-anak. Oke? Tapi bawah kelasnya mana? Ini bawah kelasnya 55. Dikurangi setengah. Berarti hasilnya adalah nanti 54 setengah. Oke, intervalnya jarak dari 55 ke 65. Ke 64 berapa? 10. Coba kita lihat pembahasannya. Biar tak bingung. Nah, ini. Oke. Pertama-tama adalah cari batas bawahnya anak-anak. 55 dikurangi setengah. Sudah kita bahas ya kemarin ya, namanya tepi bawah kelas itu adalah bawah kelas dikurangi setengah. 55 dikurangi setengah ada 54 setengah. Loh kenapa kok pakai 55? Coba dilihat soalnya. Nah tadi katanya yang namanya modus itu adalah frekuensinya paling besar. Mana paling besar ini? Jadi yang dilihat cuma data ini nak. Data yang lain enggak. Oke. Nilai paling kecil mana kalau data ini? Data yang keempat ini. Data dari kelas yang keempat. Ini paling kecil 55. Sehingga tapi bawah kelasnya adalah 55 dikurangi setengah. Paham ya? Paham, insya Allah paham. Kemudian panjang kelasnya sudah kita hitung tadi. Dari 55 ke 64 itu panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya adalah 9. Oke, kemudian F1. F1 itu adalah selisih data modus, selisih data kelas modus dengan kelas sebelumnya. Dari mana 14 dikurangi 11? 14 dikurangi 11 itu dari frekuensi data modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Oke, kalau F2-nya nanti frekuensi data modus selisihnya dengan kelas setelahnya. Yang namanya selisih tidak mungkin negatif anak-anak. Yang besar dikurangi kecil. Kalau yang besar ini daripada yang ini berarti 14 dikurangi 11. Oke, kalau 12 sama 14 paling besar mana? 14. Berarti 14 dikurangi 12. Namanya selisih itu begitu. Oke, berarti 14 dikurangi 11 adalah 3, itu adalah F1. 14 dikurangi 12 itu adalah 2, itu adalah F2. Oke, saya next lanjut. Nah ini, sudah dapat, baru cari nilai modus-modus sama dengan, tapi bawah kelasnya 54,5 ditambah panjang kelas P-nya adalah 9. Dikali, ini kurang ya, kurang. Tadi ada F1 dibagi F1 tambah F2, selisihnya tadi 3 dibagi 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 59,9. Artinya apa? Paling banyak siswa, paling banyak
mahasiswa UPN itu yang mengikuti ujian statistik nilainya itu rata-ratanya adalah 59, modusnya ya, nilai yang terbanyak muncul adalah 59,9 sekitar 60 ya, modus ya kita cari. Oke, bisa ya, bisa lanjut next. Sekarang yang ketiga anak-anak, median. Median itu apa? Median itu adalah nilai tengah dari suatu gugusan data yang telah disusun dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya dari data terbesar sampai data kecil. Ingat, median itu datanya harus urut, nggak boleh nggak urut. Oke, mediannya data tunggal gimana ya? Gampang sekali. Jumlah datanya ditambah 1 dibagi 2. Contoh saya punya data 80, 70, 30, 50, 40, 75, 75, 75, 65. Berapa jumlahnya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Datanya 9. Oke, berarti kalau pakai rumus ini 9 ditambah 1, 10, 10 dibagi 2, 10 dikali setengah adalah 5. Data yang kelima nanti itu. Cuma datanya urut. Oh, ini kan belum urut. Mana yang paling kecil? Oh, belum urut kan? Berarti kita urutkan dari data yang paling kecil ke yang besar. Yang kecil 30 ini taruh dulu. Oke, setelah kita urutkan baru kita cari data yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini adalah median. Nilai tengahnya adalah 70. Oke, bisa ya, ini untuk data tunggal. Lalu bagaimana kalau untuk data kelompok anak-anak? Kalau untuk data kelompok, nah ini kita pakai rumus ini. Semoga bisa hafal ya rumusnya. Sebetulnya nggak perlu dihafalkan anak-anak rumus ini. Kalian latihan saja, insya Allah nanti hafal-hafal sendiri. Ya, nah, ada ini teman kalian dulu ketika sebelum corona datang, tanya ke saya, Bu, manfaatnya belajar matematika itu apa sih, Bu? Toh nanti di pekerjaan saya nggak akan ditanya matematikanya untuk apa. Iya bener anak-anak, nggak mungkin kamu nanti ditanya di pekerjaan median itu rumusnya apa, modus apa, enggak ya. Bahkan di akhirat pun ketika nanti ditanya sama Allah, ya ditanya sama malaikat, ya yang tanya adalah man rabbuka, bukan median itu apa, enggak ada. Cuma kita belajar matematika itu untuk kita itu berlatih untuk menggunakan logika, berlatih serius, berlatih pantang menyerah, begitu. Insya Allah anak-anak, yang namanya hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Tidak akan pernah. Orang itu kalau berusaha maksimal, pasti suatu saat akan berhasil. Masalahnya kita mau apa enggak berusaha. Oke, kita lanjutkan. Median gimana? Median ini adalah tepi bawah kelasnya ditambah intervalnya dikali, karena median itu setengah dari data, setengah dikali jumlah datanya dikurangi JF. Apa JF? Jumlah seluruh frekuensinya sebelum kelas median dibagi frekuensinya. Gimana ini contohnya? Contohnya tadi. Ya, ini datanya, data yang tadi nilai statistiknya mahasiswa UPN. Kita cari mediannya, dilihat datanya ada berapa tadi datanya. Datanya tadi ada berapa? Coba dilihat datanya. Ada berapa mahasiswa UPN tadi? Nah, ada 65 orang ya. 65 orang. Oke? Jadi 65 orang itu kita cari tengah-tengahnya, anak-anak. Berapa tengah-tengah dari 65? Tengah-tengah dari 65 adalah 32,5. Di manakah data 32,5? Coba kita lihat lagi. Datanya mana? Ini. 32,5 itu di mana? 6 ditambah 8. Berapa 6 tambah 8? 14. 14 ditambah 11. Berapa? 14 ditambah 11, 20. 25. 25 ditambah 14. 30. 39. Berarti kan datanya di sini. Mediannya nih di sini. Ya kebetulan sama ya dengan modusnya tadi lah, letak datanya. Ya, intervalnya 55 sampai 64. Oke, kita lihat yuk. Nah, ini. Sama. Bahwa kelasnya adalah 55 dikurangi setengah. Ini panjang kelasnya sama 9 kayak tadi. Jumlah frekuensi di kelas median kita lihat. Nah, kelas tadi yang 55 sampai 65 itu berapa frekuensi? 14. Nah, frekuensi kumulatifnya atau JF-nya ini kita hitung dari sebelum angka 14 ini. 6 tambah 8 tambah 11. 6 tambah 8 itu adalah 14. 14 tambah 11, 25. Itu nanti sebagai nilai JF ini.
Jadi akhirnya kita dapatkan perhitungan seperti ini, hasilnya adalah 59,4. Oke, jelas anak-anak ya? Jelas. Nanti kita akan coba pakai soal-soal ya. Monggo silakan ditulis dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.